Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Dodi Burman. Pada video hari ini kita kembali membuat sebuah project yang berbasis IoT, yaitu untuk sistem pompa air otomatis. Ya dimana ya kita selain membuatnya secara otomatis, kita juga menampilkan nilai sensornya di aplikasi Android. Ya, baik itu sensor untuk ketinggian airnya, ya teman-teman bisa lihat di sini, dan juga sensor untuk TDS. Ya, ini mana sensor TDS ini dia berfungsi untuk mengukur konsentrasi ya dari total padatan ataupun larutan dari air tersebut. Ya, seperti garam, mineral dan bahan organik lainnya. Ya, jadi nilainya bisa kita lihat di sini. Nah, kita pakai dua TDS ya, yang mana TDS yang pertama yaitu kita gunakan untuk air yang sudah terisi, ya maksudnya air yang akan dipindahkan ke tangki yang kosong, ya, dan TDS kedua itu di tangki yang kosong. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke ya, jadi ya teman-teman bisa lihat di sini ya di handphone saya. Ya, nanti kalau misalnya airnya kosong, nanti akan muncul seperti ini. Ya, itu akan muncul tampilan ya. Bentar, kita ini dulu. Kita demo dulu. Dia akan muncul tampilan ini airnya sedang tinggi. Ya. Untuk notifikasi kalau air sedang kosong ya, kita hilangkan hambatan. Kita tengok. Oke, ini ada notifikasi muncul ya. Nah, peringatan air rendah ya. Nah, jadi kita juga menampilkan notifikasi ketika airnya dalam kondisi kosong. Nah, kalau sekarang bang kosong nggak? Ya, sekarang kosong. Sekarang pompa airnya standby untuk mengisi. Bisa tengok di sini ya, relaynya menyala ya. Oke. Ini notifikasinya sudah saya nyalakan ya. Oke. Sekarang pompa airnya ya ini menyala. Kalau saya colok seperti ini dia menyala ya. Nah, dia menyala ya. Saya cabut tabelnya biar nggak berisik ya. Jadi teman-teman lihat acuan di sini, di relay ini aja. Relay ini sebagai saklarnya. Oke, sekarang kondisi tangki tersebut kosong ya. Nah, ini ada notif peringatan air rendah. Oke, bang, cara melihat dia terisi bagaimana? Cara melihat dia terisi, lihat di sini ya. Tadi saya bikin jarak untuk 2 meter saja karena ini untuk demo ya, ataupun 200 cm ya. Kalau saya taruh tangan saya di depan sensor ini, maka nilai sentimeternya akan naik ya. 82 kan, saya turun lagi tangan saya ya, berapa? 83, turun lagi berapa ya. Kenapa? Karena hambatan tangan saya ini ya diilustrasikan sebagai ya air yang sedang terisi. Jatuh. Oke, nampak kan? Nah, dan pompanya bang, pompanya ya mati. Ya, sorry, goyang. Ya, pompanya mati ini, saklarnya mati. Kalau misalnya saya cabut tangan saya tarik tangan saya dari sensor ini, oke, maka airnya kembali turun. Jadi 106. Udah kan kosong ya, karena tangan saya sudah di handphone saya. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Oke. Nah, jadi seperti itu cara kerjanya. Nah, kemudian pompanya menyala lagi ya, karena status airnya kosong dan tadi ada notifikasi ya untuk peringatan kalau air ya rendah. Oke. Nah, itu untuk demo pengisian airnya ya. Sekarang kita demo ke sensor TDS. Oke. Ini adalah air. Ini saya pakai air sumur bor. Oke, kita taruh sensor di sini. Kita taruh sensor. Kita tengok nilainya ya. Nilai TDS 2 ya. Teman-teman bisa lihat di handphone. Nilai TDS 2 di tangan saya satu ya. 200 apa tadi ya, 400 ya ppm. Oke. Nah, oke, kita coba lagi taruh
Nah, ya ada muncul nilainya. Ini notifikasinya, kenapa? Ini harus kita tutup dulu sensornya supaya notifikasi ya. Ini ya, kita tutup. Nah, kita tutup. Sensor ultrasonic kita tutup supaya notifikasinya nggak muncul. Oke, supaya dia mendeteksi adanya air. Kita tunggu aja. Lagi jalan nih apanya. Ntar. Oke. Sensor ultrasoniknya sudah kita tahan. Ya artinya air ada. Sekarang kondisi airnya ada ya. Gitu ya. Dan ini sensornya udah kita taruh, ini untuk sensor 2. Sekarang kita taruh sensor yang pertama. Ini sensor yang satunya lagi. Ya, kita taruh di situ. Ya, kita tengok di sini. Oke. Ya, nilainya muncul di TDS 1. Oke. Kenapa kita pakai 2 TDS? Karena untuk TDS pertama itu kita taruh untuk ke tangki air yang udah ada airnya. Ya, niatnya adalah kita akan memindahkannya ke tangki air yang kedua. Nah, niatnya seperti itu ya. Nah, ini nilainya stabil. Oke. Tengok ada kan nilainya. Nah. Oke, kita keringkan dulu sensornya. Nah, jadi ketika dia sudah pindah ke tangki air yang kedua, maka TDS yang kedua berfungsi gitu. Nah, kita hanya sebagai untuk perbandingan saja ya. Nah, teman-teman silakan custom, silakan dikalibrasi lagi ya, bagaimana bagusnya untuk sensor TDS tersebut ya, diaplikasikan ya untuk mengukur kandungan ataupun konsentrasi dari larutan air tersebut. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk demo alat ini, dan kita akan lanjut ke video tutorialnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke perancangan alatnya. Jadi ini adalah codingnya nanti yang akan kita sesuaikan dengan skematik ataupun wiring ya, dari alat yang kita buat. Oke, kita buka Paint. Ini ada ESP32. Kita lihat apa yang kita butuhkan lagi. LCD I2C. Ini ada LCD I2C 16x2. Kita kasih name ya, ESP32. LCD I2C 16x2. Kemudian kita pakai sensor ultrasonic dan TDS. Ini ada sensor ultrasonic. Oke. Di sini ada 2 sensor TDS. Satu. Ini ada satu lagi. 2 ya. Oke, selanjutnya ada buzzer, sebenarnya kita pakai ya, buzzer dari relay. Ini ada relay, dan di sini ada buzzer. Cuman tadi nggak kita cantumkan, ini opsional karena kita udah pakai notifikasi lewat Android. Oke. Selanjutnya kita lihat pin-pin yang kita gunakan, pin 34, 35 dan pin 5. Sini ada pin 34.
35, 34. Di sini ada pin 21. Ini ada pin 22. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Oke. Selanjutnya 5, 18, 19. Ini ada pin 5, 18, apalagi 19, 23, 19, 23 di ujung sana ya untuk pin analog ya. Di sini ada 3,3. Di sini ada, di atasnya ada ground ya, ground. Oke. Sini ada ground GND, sini ada PIN ya. Dan satu lagi tadi ada pin 23 ya teman-teman. 23. Oke. Di sini ada pin ground untuk LCD ya. Sini ada PCC, SDA, SCL. Kemudian di menu relay ada PCC, ada in 1, kemudian ada ground. Oke teman-teman. Selanjutnya di sini ada PCC, string, echo, dan ground ya. Ini untuk apa namanya, sensor ultrasonic. Kemudian di sini ada positif untuk sensor TDS, negatif dan O ataupun output. Ini O ini ya, output ya. C, V. Oke teman-teman ya. Selanjutnya pompa air kita bikin di sini bulat. Sini satu lagi bulat. Ctrl C, Ctrl V. Oh, nggak bisa ya. Ctrl V nggak bisa juga. Sini bulat. Oke, ini untuk pompa air ya teman-teman. Pompa air tentunya hanya ada positif ya dan negatif. Nah. Oke. Sekarang kita akan hubungkan ya antara pin-pin ini, pin TDS 34 dan pin TDS 35, TDS 1 dan TDS 2. TDS 1 output 1 berada di 34 ya. Oh, kita daya dulu ya, kita utamakan untuk pin daya dulu. TDS ini kita pindahkan ke sini saja. Oke. Positif kita taruh ke positif, kemudian ini negatif ya. Kita taruh ke negatif ya.
Kita cek. Ini negatif, juga negatif. Oke, output ke pin berapa tadi? 34 dan 35. Mana ini di 34. Teman-teman lihat acuan pada warna ya, supaya tidak terjadi bentrok. Kita kasih warna kuning lah ya. Assalamualaikum. 35. Kayaknya itu suara meme lah. Meme. Meme dari mana? Kok udah lama nggak di sini? Meme. Meme. Ini sombong ini cara. Sama kawannya dia 35. Oke, selanjutnya kita hubungkan untuk LCD dulu ya. Oh, beragam aja, sensor aja dulu. Kemudian di sini PCC kita bisa juga taruh di pin PIN teman-teman. Itu daya positifnya ya. Bukan beragam ya, tapi seragam kan dulu. Kita untuk ultrasonic dulu, sensor dulu ya. Kemudian di sini ada untuk ground. Kemudian string di pin 5 dan echo di pin 18 ya. String di pin 5, echo di pin 18. Itu bagusnya ya, oranye ya. Echo di pin 18. Oke. Nah, kedua sensor sudah terpasang. Sekarang kita coba ke LCD di ground. Kita lanjut ya ke LCD ground, kita taruh di ground. Di sisi kita taruh ke sisi. SDA kita taruh ke 21. Coklat ungu ya. Kemudian SCL ke 22.
kita kasih warna coklat lah, coklat ya teman-teman. Oke, selanjutnya PCC ini ya, kalau mau bagus kita seharusnya taruh di pin PIN ya. Berarti relaynya kita pindahkan saja, ke sini ya. Begitu juga pompa airnya kita pindahkan ke sini. Oke, jadi PCC itu kita pindahkan, kita hubungkan ke sisi yang ada di sini. Kemudian ground hubungkan ke ground. In 1 ya, kita hubungkan ke 23. Jauh betul bang ya. Iya, kalau mau dirubah juga nggak apa-apa, saya karena udah telanjur ya, harus merubah lagi. Mana apa bagus ya, ini udah, inilah hijau muda ya. Oke, selanjutnya pada relay yaitu terdapat ini, kalau kita pakai 2 channel ya, dia ada 2 di sini. Tapi karena kita pakai yang 1 saja, sini kita ambil 1, 2, 3 simbol add all. Nanti tinggal disesuaikan ya teman-teman. Oke, ini positif ya, positif pergi ke adaptor. Mau saya pergi ke adaptor berapa ampere? 12 volt 2 ampere, 12 volt 2 ampere ya. Adaptor oke, 12 volt 2 ampere, rata tengah ya. Sini ada positif dan di bawahnya ada negatif. Sedangkan groundnya kita sambungkan saja ya, karena fungsi relay adalah dia sebagai saklar. Nah, yaitu bertujuan untuk memutuskan dan menyambungkan arus. Negatif. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, ya sudah selesai pada perancangan alatnya dan untuk codingnya. Kita save as, kemudian kita simpan ke dalam coding alat di project eksperimen TDS pompa di Arduino. Project eksperimen ya, eksperimen mana nih, eksperimen project TDS pompa buzzer V2. Ini kita simpan di sini.
skematik keseluruhan. Oke, Bang, untuk aplikasinya ya, karena waktu kita singkat ya, jadi untuk video aplikasinya itu saya pisahkan saja ya, dan teman-teman pun kalau mau request itu silakan ya, chat ya nomor saya di link deskripsi ya, khusus untuk semua aplikasi yang berbasis IoT yang menggunakan Vibres ataupun ThingSpeak ya, untuk platform IoT-nya. Oke. Karena sama saja itu nanti mode penghubungkannya dan mencari range untuk notifikasinya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman silakan tunggu ya untuk video aplikasi Androidnya ya, dan kalau mau request ya itu boleh ya di nomor deskripsi yang saya lampirkan, di link deskripsi yang saya lampirkan, atau di banner iklan ya pada video YouTube saya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.